Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami kelompok 7 dengan saya Nur Saila 4521020 dan rekan saya Yoli Aprila 4521008. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hermeneutikanya Paul Ricoeur. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama. Biografi Paul Ricoeur. Nama lengkap beliau adalah Jean Paul Ricoeur. Beliau dilahirkan pada 27 Februari tahun 1913 di Valence, Prancis. Beliau dilahirkan dari keluarga Protestan dan negara mayoritas Katolik Prancis. Beliau meninggal pada tahun 2005 di Chêtenay-Malabry, barat Paris. Ricoeur mulai mengikuti pelatihan akademik di University of Rennes. Pada tahun 1935, Ricoeur menikah dengan Simone Lejas dan memiliki 4 orang anak. Selanjutnya, pada tahun 1948, beliau diangkat sebagai dosen di Universitas Stanford. Dan pada tahun 1950, beliau menerima gelar doktor dan mengajar di Amerika Serikat di Harvard, Columbia, dan Yale. Pada tahun 1956, Ricoeur menerima posisi sebagai Ketua Umum Filsafat di Sorbonne. Tahun 1995, dia mengajar di Universitas Nanterre sampai usia pensiun wajib pada tahun 1980. Selanjutnya yaitu konsep hermeneutikanya Paul Ricoeur. Yang pertama yaitu makna objektif yang diapresiasikan dalam niat subjektif, yaitu pengarang, maka interpretasi dapat diterima menjadi mungkin. Yang kedua yaitu beliau menganggap seiring perjalanan waktu, niat awal dari penulis sudah tidak lagi digunakan sebagai acuan utama dalam memahami teks. Yang ketiga yaitu melalui bukunya The Interpretation, atau pada tahun 1965 beliau mengatakan hermeneutika merupakan teori mengenai aturan-aturan penafsiran terhadap teks tertentu, tanda, simbol, dan yang dianggap sebagai teks. Selanjutnya yaitu yang keempat, dalam artikelnya, Paul Ricoeur mengatakan teks adalah any discourse fixed by writing, yang artinya Ricoeur merujuk pada bahasa sebagai event, yaitu bahasa membicarakan tentang sesuatu, bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Definisi teks menurut Paul Ricoeur. Yang pertama, dalam sebuah teks terdapat apa yang dikatakan atau what is said. Yang kedua, sebuah teks tidak terikat dalam sistem dialog, maka teks tidak lagi terikat pada konteks semula atau ostensive reference. Yang ketiga yaitu makna sebuah teks juga tidak lagi terikat pada pembicara. Dan yang keempat, teks tidak lagi terikat pada audiens awal. Pencangkokan fenomenologi dan hermeneutika. Yang pertama yaitu level semantik, yaitu bahasa merupakan wahana utama bagi ekspresi ontologi. Yang kedua, level refleksi, yaitu validasi dari model struktural, berarti bahwa level ini lebih mengangkat tinggi posisi hermeneutika pada level filosofis. Yang ketiga yaitu level eksistensial, yaitu tahap pemahaman yang mendalam. Tahapan ini yang paling kompleks yaitu tahapan ontologi yang membeberkan hakikat dari pemahaman. Ontology of understanding melalui metodologi of interpretation. Tahap ini akan tersingkap pemahaman dan makna bagi manusia berakar pada dorongan yang mendasar, bersifat instinktif atau berdasarkan hasrat. Teknik interpretasi teks Paul Ricoeur. Yang pertama yaitu interpretasi Ricoeur fokus pada teks sebagai sebuah karya tulis yang memiliki otonomi tertentu. Yang kedua, teori interpretasi dapat dilihat sebagai satu jenis pembacaan yang merespon otonomi teks tersebut dengan menggambarkan secara bersama elemen pemahaman atau verstehen dan penjelasan erklärend dan menggabungkannya dalam satu proses interpretasi. Yang ketiga yaitu dalam hermeneutika. Menurut Ricoeur, interpretasi dilakukan dengan cara harus mengambil jarak agar ia melakukan interpretasi dengan baik. Prosedur hermeneutika. Yang pertama yaitu teks harus dibaca dengan kesungguhan.
menggunakan sympathetic imagination atau imajinasi yang penuh rasa simpati. Yang kedua, pentakwil mesti terlibat dalam analisis struktural mengenai maksud penyajian teks, menentukan tanda-tanda yang terdapat di dalamnya sebelum dapat menyingkap makna terdalam dan sebelum menentukan rujukan serta konteks dari tanda-tanda signifikan dalam teks. Barulah kemudian pentakwil memberikan beberapa pengandaian atau hipotesis. Yang ketiga yaitu pentakwil mesti melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan makna dan gagasan dalam teks itu merupakan pengalaman tentang kenyataan non-bahasa. Kami mengutip quotes dari Paul Ricoeur seperti, "If you want to change people's audience, then you must change their imagination." Yang bermakna, jika Anda ingin mengubah ketaatan orang, maka Anda harus mengubah imajinasi mereka. Thank you for watching guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.